Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Imamat pasal yang 20 ayat 8. Judul renungan kita pada hari ini adalah menjaga anugerah kekudusan. Manusia disebut sebagai makhluk yang tidak pernah puas. Artinya, kita akan selalu menginginkan lebih dari apa yang telah kita dapatkan dan tidak pernah mensyukuri apa yang kita miliki. Oleh karena itu ada pepatah, diberi hati malah merogoh ampela. Pepatah ini menunjukkan bahwa seringkali kita sulit untuk menerima apa yang kita dapatkan dan masih bernafsu untuk mendapatkan lebih. Dalam bacaan ini, Tuhan mengingatkan manusia untuk menjaga hidupnya dari nafsu yang berlebih dengan tetap berpegang dan melakukan ketetapannya. Tuhan hendak menjaga hidup umatnya dari segala nafsu, karena nafsu manusia dapat menghancurkan hidupnya sendiri. Untuk itulah maka umatnya harus berpegang dan melakukan ketetapannya. Terlebih lagi karena Tuhan telah menguduskan hidup manusia, bukan manusia sendiri yang mencapai kekudusan melalui usahanya. Apabila manusia tidak dapat mengendalikan nafsunya, maka kekudusan yang Tuhan berikan akan ternodai. Dan dengan demikian maka sama saja dengan melecehkan Tuhan. Tapi dengan tetap berpegang dan melakukan ketetapan Tuhan, maka manusia dapat menjaga kekudusan dan yang telah Tuhan beri. Kekudusan adalah anugerah yang Tuhan beri bagi kita. Untuk itulah, maka kita diminta untuk menjaga kekudusan kita dengan mengingat dan menghidupi ketetapan Tuhan. Dengan demikian, maka kita dapat menerima dan mensyukuri apa yang kita capai, apa yang kita miliki, sehingga anugerah Tuhan tidak sia-sia. Kehidupan yang penuh nafsu tidak akan memberikan ketentraman dan kedamaian. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya gitu ya. Sebuah kesempatan untuk turut serta dalam indahnya pelayanan di dalam kerajaan Allah. Oke, mari kita baca Imamat pasal yang ke-20 ayat 1-8. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata pada orang Israel, setiap orang, baik antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch, pastilah dia dihukum mati. yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena dia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika dia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Demikianlah engkau harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Oke. Kalau kita lihat ayat yang kedua ya. Kita lihat Tuhan yang kita percayai. Itu adalah Tuhan yang pencemburu. Dia tidak mau disamakan dengan dewa Moloch yang merupakan dewa kejijikan bagi orang Moab. Ya. Dari sini kita belajar satu hal penting, yaitu Tuhan itu tidak mau dijadikan nomor dua. Bahkan, jangan kaget ya, Tuhan juga tidak mau dijadikan nomor satu. Tidak mau. Nah, terus maunya apa? Tuhan mau dijadikan sebagai satu-satunya. Karena kalau nomor satu kan ada nomor dua tuh nanti. Ya, ada nomor tiga. Nah, kalau jadi satu-satunya, maka tidak akan pernah ada nomor dua, nomor tiga, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam kaitan sesembahan, yaitu manusia menyembah atau mengabdikan diri atau memberikan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan ingin dalam hal itu, Tuhan ingin dijadikan satu-satunya. Ya, jadi tempat di mana kita menaruh pengharapannya secara mutlak. Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita? Jadi kata satu-satunya ini bolak-balik saya tekankan ya.
Karena seringkali sejujurnya manusia itu tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Karena seringkali kecenderungan manusia adalah menjadikan Tuhan sebagai salah satu pengharapan dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalkan ada di antara kita yang masih memiliki pengharapan di luar Tuhan, maka tidak kebetulan Anda merenungkan firman pada hari ini, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalur yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita. Nah, ini kita bicara praktek mengorbankan anak. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi Tuhan itu paling membenci dosa penyembahan berhala dalam perjanjian lama. Paling benci. Sehingga hukumannya medeni, menakutkan. Menentang orang itu dan melenyapkan, tidak main-main, tidak cuma menentang. Tapi keberadaan orang itu tuh perlu dilenyapkan di tengah-tengah bangsanya. Cara Molok disembah itu menyamai dari sistem penebusan yang hanya mampu dilakukan oleh Yahweh. Maksudnya gini ya, cara Molok disembah, dia menuntut adanya pengorbanan anak. Nah ini, sistem penebusan daripada kekristenan itu juga mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menjadi penebus bagi kita semua. Nah, cuma ada perbedaan yang besar antara pengorbanan anak di dalam kekristenan dan pengorbanan anak di dalam Molok. Nah, dengan cara yang demikian ya, praktek yang mirip-mirip itu, praktek penebusan yang sakral itu bisa nanti disalah mengertikan oleh orang luar yang tidak mengenal kekristenan, gitu. Karena praktek mengorbankan anak untuk pengorbanan dewa-dewa itu adalah untuk semata-mata kepentingan diri sendiri. Misalkan ingin bisnis diberkati, ingin bisnis sukses, ingin dapat misalkan suami yang ganteng, istri yang cantik, yang kaya raya, begini gitu, maka ada tumbal. Nah, kan ada korban. Jadi sebenarnya kepentingan itu untuk mempersembahkan itu kan tujuannya sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi beda. Ketika Tuhan mengutus Yesus Kristus yang mati di kayu salib, tujuannya bukan untuk keegoisan daripada Tuhan sendiri, bukan. Malah tujuannya adalah untuk menyelamatkan daripada kita, manusia yang berdosa, yang tidak pantas untuk menerima keselamatan, tetapi dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima penebusan di dalam Kristus. Jadi ada perbedaan besar antara pengorbanan anak, konsep mengorbankan anak di dalam kekristenan dan di luar kekristenan. Jadi karena dua-duanya ini prakteknya itu sama walaupun dengan makna yang berbeda, maka pasti memiliki potensi bagi orang lain itu untuk menimbulkan cara berpikir gini ya. Lah, berarti kekristenan sama dong ya, sama yang lain. Sama apanya? Ya sama-sama mengorbankan anak. Nah, pasti kan ada pemikiran seperti itu. Tapi gini ya, orang yang pandai, orang yang kritis itu adalah orang yang mengenali perbedaan, bukan hanya persamaan. Betul ya? Kalau misalkan kita ya, itu mobil, pokoknya roda 4 itu mobil, ya toh, gak bisa membedakan itu mobil Avanza, Alphard, atau Agya, atau Wuling, atau Hyundai, atau apapun gitu ya. Gak bisa membedakan. Nah ini kan repot. Tapi kalau orang yang pandai atau bahkan mengerti mobil, mungkin dari suaranya saja orang itu sudah tahu. Brum, apa brum 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 atau apapun gitu ya. Dengan suaranya mobil pun orang bisa tahu, wah ini suaranya Hyundai, ini suaranya Toyota, ini. Misalkan seperti itu. Orang yang expert, orang yang pandai itu pasti bisa membedakan. Sama dengan kasusnya kayak ini. Jangan hanya melihat persamaan. Orang yang kritis, orang yang pandai itu harus melihat perbedaan. Dan perbedaannya itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada persamaannya. Betul ya? Merek A dan merek B mobil sama-sama rodanya 4 sampai ban serep 1 sama-sama 5 gitu misalkan.
Tapi nilai harganya kan bisa beda. Karena apa? Ya perbedaan kualitasnya. Jadi perbedaannya itu jauh lebih besar nilainya daripada persamaannya. Betul ya? Nah, praktek mengorbankan anak juga demikian. Perbedaan yang dimiliki oleh kekristenan itu jauh lebih besar nilainya daripada persamaannya terhadap penyembahan terhadap Molok ini. Sampai di sana jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Tetapi jika rakyat negeri itu menutup mata terhadap orang itu, jadi artinya tidak peduli, harusnya orang yang melakukan penyembahan atau praktek pemberian anak kepada Molok itu dihukum mati. Tapi just in case, jika rakyat negeri itu nutup mata, wis gak ngurus lah. Lu mau ngelakukan ngapain, mau lakukan penyembahan kepada Molok, mengorbankan anak kepada Molok, rakyat gak peduli. Nah ini yang bahaya. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat 4? Jangan sampai kita tuh berdiam diri terhadap apa? Ketidakadilan dan ketidakbenaran. Kita harus berani menyuarakan kebenaran. Karena jikalau kita berdiam diri, maka Tuhan sendiri yang turun tangan. Artinya, gini ya, kita tuh bisa melewatkan kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan sebagai agen-agen kebenaran yang turut serta dalam memberikan kontribusi bagi kerajaan Allah. Kalau misalkan kita tuh diem saja, kita tuh melewatkan kesempatan tuh diri kita tuh dipakai oleh Tuhan, gitu loh. Singkat ceritanya atau pemahaman gampangnya seperti itu. Saudara, kalau orang itu cinta Tuhan, orang itu pengen kontribusi, aku pengen ikut ya dalam memberitakan firman Tuhan di dalam kontribusi dalam kerajaan Allah. Orang itu pasti memiliki passion. Kalau memiliki passion tapi tidak diikutkan, itu kan repot. Sama ya, paling gampang gini lah. Kalau orang tuh suka sepak bola, ya toh. Terus kemudian orang suka sepak bola itu pasti pengen main di lapangan toh, betul nggak? Nah dia tuh pengen diberi kesempatan untuk main, untuk masuk ke lapangan oleh pelatihnya. Paling gampang gitu ya. Lah, tapi kalau misalkan dia tuh nggak dikasih kesempatan, sang pelatih itu ngasih kesempatan bagi orang lain terus, kira-kira kecewa nggak? Kecewa ya pasti ya. Kok bukan aku sini pilih? Padahal aku nih seneng loh. Seneng sama sepak bola. Pengen memberikan kontribusi. Aku nih memiliki kemampuan. Tapi kok aku nggak kasih kesempatan? Nah, normally orang seperti itu ya. Pengen memberikan kontribusi terhadap kebenaran di dalam kerajaan surga. Itu bagi orang yang percaya yang normal. Tetapi bagi orang yang tidak normal, itu adalah orang yang ya terserah lah. Tuhan mau apa ya sak karepe. Aku pokoknya ya pengen santai-santai menikmati hidup ini. Jadi orang itu sebenarnya kalau dalam ilustrasi sepak bola, orang itu tidak cinta sepak bola, tidak ingin memberikan kontribusi. Ya, kalau orang cinta sepak bola, punya kemampuan, pengen sih pasti kayak gitu. Kalau orang cinta Tuhan, pasti juga akan memiliki kerinduan untuk memberikan kontribusi bagi kerajaan Tuhan. Jadi jangan pernah Anda melewatkan kesempatan yang memang sudah Tuhan beri di depan mata. Caranya gimana? Jangan pernah kita berdiam diri ketika kebenaran itu diinjak-injak. Kita harus berani menyuarakan kebenaran. Oke, berhati-hatilah dengan siapa kita bergaul. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia. Berarti frase ini diulangi 2 kali ya. Artinya apa? Ada penghukuman massal. Yang ditentang itu gak cuma orang itu ya, tapi orang itu serta kaumnya. Iya toh? Jadi ada penghukuman massal. Jikalau kita tidak memiliki ketegasan terhadap orang yang melakukan pelanggaran serius terhadap firman Tuhan, maka akibatnya antek-anteknya ini disikat semua. Tidak hanya satu orang yang dilenyapkan, tapi kaumnya juga akan menderita. Saudara perhatikan baik-baik. Jikalau memang saudara ini bersalah, terus kemudian gara-gara saudara, terus kaum atau suku saudara itu ikut dihukum. Nah ini kan repot. Atau saudara malah menjadi pemimpin yang mempengaruhi suku-suku saudara itu untuk melakukan atau apa ya istilahnya, berbuat dosa gitu. Nah ini yang repot. Karena Tuhan menentang orang itu serta kaumnya. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Nah, terus kemudian yang diwarnai merah dan semua orang yang turut berzina mengikutinya. Jadi tidak cuma kaumnya. Dia juga bisa mempengaruhi orang di luar kaumnya untuk melakukan penyembahan terhadap Moloch. Nah ini dikatakan semua orang yang
turut berzina mengikuti dia. Yaitu berzina apa? Dengan menyembah Molok. Loh, ya toh? Saudara, itu sebabnya slide ini saya kasih judul berhati-hatilah dengan siapa kita bergaul. Karena apa? Pergaulan seperti apa yang kita hadapi itu akan membentuk karakter kita. Saudara, saya sangat sedih ya. Saya pernah lihat kayak video di TikTok tuh ya. Pergaulan-pergaulan anak muda atau gaya bahasa yang digunakan tuh misalkan ya, itu seringkali kasar dan tidak pantas. Seringkali ngomong misalkan, setan lu. Nah, misalnya ngomong biasa padahal nggak ngasih apa, bukan lagi marah atau apa. Lu anjing, anjing, anjing gitu loh. Bahkan ada orang sih ngomong, kalau anak saya lagi ngomong anjing-anjing itu tandanya sehat itu. Berarti normal itu. Ini zaman ini lagi gila nih sekarang nih ya. Jadi perkataan yang bernada kasar dan tidak pantas itu dianggap normal. Nah ini ada pergeseran nilai, saudara-saudara sekalian. Harus kembali kepada nilai-nilai yang benar. Karena generasi ini kalau tidak kembali kepada nilai-nilai yang benar, ini zaman tambah maju, tapi kerohanian atau moral tambah turun. Ini tambah repot. Ya. Dosa penyembahan kepada Molok itu diidentikan dengan perzinahan. Kenapa kok seperti itu? Karena di mata Tuhan, sekali orang tidak menyembah pada Yahweh, itu dianggap berzina. Itu adalah kejijikan jikalau kita menyerahkan hidup pada Molok. Memang apa yang dilakukan Molok kepada bangsa Israel? Nggak ada apa-apa kan? Apakah Molok bisa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Enggak kan? Siapakah yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Yehova, Yahweh, YHWH. Tetragramaton 4 huruf mati itu. YHWH. Yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Kenapa engkau berpaling kepada Allah yang mengeluarkan engkau dari Mesir? Kalau misalkan tanpa Allah yang turut campur tangan dalam kehidupanmu, bisakah engkau mencapai posisi kehidupanmu seperti sekarang? Tidak, bukan? Kalau tidak, mengapa engkau mau mengikuti jalan lain di luar Tuhan? Jangan pernah engkau dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Jangan pernah engkau dibutakan oleh hal-hal yang kelihatannya menarik, tapi sebenarnya itu adalah jebakan yang dia siapkan setan untuk membuat engkau jauh daripada Tuhan. Kembali lagi ke slide ini. Berhati-hatilah dengan siapa kita bergaul. Perhatikan ya. Tuhan menentang orang itu dan kaumnya. Dan tidak cuma kaumnya saja. Tapi semua orang yang turut berzina. Jadi inner circle-nya, orang-orang yang berada di dekatnya. Itu berbahaya. Mengikut Tuhan dengan tidak sepenuhnya hati. Orang yang berpaling pada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jadi nggak cuma nyembah Moloch, tapi orang yang berpaling pada arwah, itu podoai dengan penyembahan berhala. Ya. Untuk urusan spiritual, Tuhan tidak mau sekali lagi diduakan. Dia ingin jadi satu-satunya. Berpaling pada arwah, itu sama saja dengan merendahkan Tuhan. Menganggap Tuhan itu tidak lebih besar daripada arwah dan roh-roh atau peramal. Kalau kamu menganggap Tuhan itu lebih besar, mengapa engkau tidak bertanya kepada Tuhan? Mengapa engkau bertanya pada arwah-arwah? Mengapa engkau bertanya pada roh-roh peramal? Gitu ya logikanya. Jadi apakah selama ini kita menduakan Tuhan? Sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi masih saja percaya terhadap hal-hal supranatural di luar Tuhan gitu? Nah, hati-hati, hati-hati. Kesempurnaan dan karya Kristus. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu. Nah, ketika saya membaca ayat 7 nih ya, saya tiba-tiba teringat ayat yang mirip. Yaitu Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, kita disuruh kudus. Di dalam perjanjian yang baru kita disuruh sempurna. Jikalau manusia itu secara natural memiliki kecenderungan untuk hidup di dalam dosa, bagaimanakah manusia bisa fulfill, memenuhi daripada perintah Tuhan yang menguduskan serta sempurna ini? Gak mungkin, bukan? Gak mungkin. Jadi artinya apa? Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa Roh Kudus berkuasa dalam kehidupanmu,
engkau tidak akan mungkin bisa sempurna dan kudus di mata Tuhan. Caranya seperti itu. Berperan dengan tugas masing-masing. Demikianlah kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan melakukannya. Nah ini ya, ini adalah titik berat ayat ini adalah bagian manusianya adalah melakukan perintah Tuhan. Itu bagian porsi manusia. Sedangkan porsinya Tuhan, akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Pengudusan, tindakan pengudusan itu bagiannya tugasnya Tuhan. Karena pengudusan tidak dapat dilakukan dengan cara perbuatan baik. Itulah sebabnya. Kenapa? Ketika engkau berbuat baik, itu tidak membuat engkau menjadi lebih kudus. Ngerti tidak? Status kekudusanmu itu didapat dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Ketika engkau manusia yang berdosa, sedangkan dosa-dosamu ditanggung Kristus di kayu salib. Jika dosamu itu lunas dibayar oleh pengorbanan Kristus, sejak itulah statusmu menjadi kudus. Apakah status kudus itu karena engkau melakukan perbuatan baik? Tidak. Perbuatan baik, perlakuan perintah Allah, itu hanya bisa dilakukan ketika engkau sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini ayat 8 titik beratnya pada tugas masing-masing. Kamu harus berpegang, manusia harus berpegang kepada perintah Tuhan, ketetapannya, dan melakukannya. Peran Tuhan adalah menguduskan daripada manusia. Karena tidak mungkin melakukan perintah Tuhan, melakukan perbuatan baik, itu bisa menguduskan kita. Jangan dibolak-balik. Oke? Sampai di sini renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.